Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di ruangan ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak dan Ibu atas kehadiran dalam acara diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Bangun 2. Kegiatan ini akan disampaikan oleh Ibu Nur Isroiyah selaku CGP Angkatan 11 dan kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas CGP. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja serahkan kepada Ibu Nur Isroiyah sebagai penyaji dalam kegiatan ini. Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Ratna yang telah mempersilahkan saya sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang hari ini sudah berkumpul. Saya ucapkan terima kasih. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar junjungan Nabi Muhammad SAW. Para pengikutnya, mudah-mudahan kita di yang akhir mendapatkan syafaatnya. Untuk memulai acara ini mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan beberapa materi tentang diseminasi budaya positif. Agenda dari budaya positif ini yang akan saya sampaikan, satu, judulnya dulu kita pembukaan, nanti kita ada aktivitas doa, tujuan dari diseminasi, kesepakatan forum, SPT dan pertanyaan pemantik selama 5 menit. Kemudian yang kedua, judul dari sesinya inti, ya, kita masuk ke inti, yaitu materi budaya positif. Di antara materinya itu ada disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, segitiga restitusi selama 25 menit. Yang ketiga, refleksi. Nanti Ibu dan Bapak saya minta untuk ada refleksi tentang diseminasi kali ini selama 5 menit. Kemudian penutup doa dan foto bersama selama 5 menit. Itu agenda kita untuk diseminasi. Berikutnya next. Mari Bapak dan Ibu guru sejenak kita menundukkan kepala agar diseminasi ini berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Berdoa selesai. Berikutnya, tujuan dari diseminasi kali ini yaitu mengimplementasikan pemahaman CGP terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara, dan dapat membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru yang ada di sekolah. Next, Bu. Kesepakatan diseminasi ya Bapak Ibu. Jadi kita ada kesepakatan kalau di kelas kita kesepakatan kelas karena kita diseminasi. Jadi ini adalah kesepakatan yang terlebih dahulu. Kita saling menghormati dan berpikir terbuka. Seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Kemudian yang jika ada satu pembicara berbicara, yang lain juga bisa mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh. Boleh sambil mengambil dan minum Bapak Ibu. Oh, mobilnya mana ya? Ada di sebelah sana. Biasa. Mengikuti forum dengan perasaan yang gembira. Bapak Ibu boleh senyum sejenak. Terima kasih atas senyumannya. Jadi nanti kita sama-sama berdiseminasi. Mana next berikutnya? Bu Ratna, berarti kita speaking dulu ya Pak, biar nggak tegang dan fokus. Boleh dibagikan? Biar nggak tegang. Iya. Oh iya. Boleh dibagikan sebenarnya. Nah, saya juga akan membagikan lagi pada Ibu. Ini ada permen, tapi permennya enggak saya bagikan semuanya. Tapi akan saya bagikan satu per satu, tapi berdampingan. Pak, ada satu kan di tengah ya Pak. Ibu di tengah, Bu ini juga di tengah. Bapak di tengah, mereka di tengah. Ayo satu aja ya berebut sama Pak. Mari kita berdiri sejenak Bu dan kali duduk, kita berdiri dulu. Oke, terima kasih. Kita permainan yang
Bapak dan Ibu, kalau clap saya bilang clap, berarti Bapak dan Ibu tepuk tangan. Kalau saya bilang gong, tepuk meja. Kalau saya bilang candy, ambil permen berebut sebelah kanan dan kiri. Oh. Ya. Ya, tapi kalau kita bahagia dulu ya untuk kali ini. Kan dari tadi belum senyum dan sekarang senyum. Oke, ya. Boom. Nah, clap. Boom. Clap. Boom. Belum. Clap. Candy. Oh, ini. Alhamdulillah. Jangan kecewa Bapak Ibu yang sudah dapat, boleh silakan kembali yang belum dapat. Saya akan kasih Pak Bu, tetap saya akan kasih semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ada es krim ini kita melumerkan suasana dan berikutnya. Sudah ya Bapak Ibu. Yang mangga dibagi lagi pertanyaan. Pertanyaan romantis untuk diseminasi budaya positif. Sekolah yang seperti apa yang Bapak dan Ibu inginkan? Boleh Bu Haji. Sekolah yang membahagiakan saya. Seperti apa ya yang membahagiakan tubuh? Iya. Suasana yang menyenangkan, aman, dan dengan saya. Betul, suasana yang aman, menyenangkan, dan baik bagi kita. Ya, menyenangkan, ya, Bagi kita dan bagi siswa ya Bu ya. Jadi nanti kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Boleh dibalikin lagi Bu Rasa. Ya betul sekali. Terima kasih Bu Haji Nur Aini yang sudah berpendapat. Betul Bu Haji bahwa yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi kita dan juga bagi siswa. Ya, bagaimana caranya agar kita dapat menyenangkan diri kita dan siswa juga senang berada di sekolah. Nah, ini ada teori yang tentang dari Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri dan tidak memotivasi internal yang dibutuhkan dari luar juga, yang untuk mendisiplin diri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Gianni Gosen yang menyatakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Gianni juga mengatakan bahwa disiplin berkonotasi dengan disiplin dari siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai atau sesuatu yang bermakna. Betul Bapak Ibu, kalau anak-anaknya baik, disiplin, kayaknya kita semua akan bahagia ya. Ya, bagaimana caranya? Ternyata kita juga sebagai guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Apa konsepnya? Yang pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ini banyak ya, tapi insya Allah kita pelan-pelan satu-satu. Lanjut Bu. Apa disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sepertinya universal itu ya. Tapi nanti kita lanjut dulu. Mangga lanjut. Nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau bisa sudah ada layar pasti tahu. Nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, dan bahasa atau latar belakang. Nilai kebajikan ini atau institusi atau organisasi itu berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan yang mulia. Kita seluruhnya tahu, pasti secara universal, kejujuran itu nilai yang kebajikan yang sangat universal. Kita mau berada di manapun, nilai itu pasti dipakai. Ya. Keadilan, belum. Keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip,
integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lainnya. Ini adalah kebajikan yang universal. Pasti tidak memandang agama, suku, dan bangsa. Jujur, itu salah satunya. Berikutnya next. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu lebih ke arah pada diri yang dapat mengontrol diri melakukan suatu tindakan. Jadi kontrol diri kita itu berada pada kita. Kita mau melakukan sesuatu yang baik, jujur itu berada pada diri kita. Dari sifat internal yang bukan dari eksternal. Kalau dari eksternal itu biasanya dari faktor dari luar. Kemudian lanjut. Disiplin positif dapat membantu murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi atas kesadaran diri murid tersebut. Kemudian lanjut. Nah, dari kebajikan universal tadi, kita diterapkan dalam profil pelajar Pancasila sebagaimana KHD menginginkan atau tujuan dari pendidikan kita. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. 5, kreatif. Dan terakhir, bernalar kritis. Apa motivasi perilaku manusia? Kadang anak-anak kita itu melakukan berbagai hal yang kadang membuat kita jengkel gitu ya. Ternyata anak itu pasti mempunyai motivasi atau tujuan dalam melakukan sesuatu. Adapun tujuannya dari motivasi perilaku itu ada 3. Motivasi perilaku manusia itu 1, untuk menghindari tindakan kenyamanan atau tidak nyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini yang terbaik adalah yang paling bawah. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai dari kebajikan itu mereka terapkan. Nilai universal. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk membantu perilaku interaksi di dalam kelas. Kadang kita dimulainya dari dalam kelas dulu ya, kemudian kita di luar, di lingkungan sekolah. Nah, kita akan buat keyakinan kelas bersama. Kenapa enggak disiplin keyakinan kelas ya? Kalau keyakinan kelas itu guru kita sebagai guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang diingat dan dipahami dan dengan mudah. Ini biasanya akan di sekolah itu kita membuat keyakinan kelas diawali dengan kalimat memancing anak terlebih dahulu, tapi biasanya anak keluarnya pasti bahasanya yang negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Tapi kita rubah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata tidak, kata jangan itu biasanya kita hilangkan. Dan jadi kita hanya berpatokan pada nilai positif tersebut. Contoh berikutnya apa ini? Itu nggak kelihatan. Ya, bisa dibubarkan nggak? Ya, membuang sampah tadi sudah ya. Ini membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kebutuhan, ya lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, anak-anak ini kita biasanya apa kebutuhan dasar manusia untuk melakukan hal-hal yang tadi? Di antaranya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Berlanjut. Ini ada studi kasus yang biasa kita alami di sekolah-sekolah kita ya. Ibu Tanti adalah guru wali kelas 8, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Joni. Beberapa anak juga mengeluh Joni yang selalu meminta uang kepada mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi tersebut, Ibu Tanti, apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Joni melakukan dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kalau tadi Joni selalu meminta uang kepada teman-teman, kebutuhan dasar apa yang Joni butuhkan sehingga dia melakukan hal tersebut? Iya, penguasaan. Iya, kalau betul. Penguasaan. Ini juga bisa. Bertahan hidup.
Bisa. Ya, betul. Ternyata Bapak dan Ibu di sini sudah paham sebenarnya. Anak-anak melakukan alasan-alasan tersebut pasti ada alasan di balik semua itu karena ada kebutuhan dasar. Nah, kita lihat kasus tadi Bu. Karena Joni pengen jajan, ya, dan orang tuanya tidak memberi uang saku mungkin lebih. Maka kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Betul. Ini pada saat terima kasih jawabannya sangat betul. Ya, kemudian yang kedua, nah ini tadi Pak Masdi, karena kekuasaan betul Pak. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut kiniannya, maka sebetulnya Joni sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Karena setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar itu. Jadi mungkin anak-anak belum tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka dia melakukan hal-hal yang mereka tidak tahu. Tapi nanti insya Allah kita bisa melarangkan. Kemudian lagi, nah ada Joni juga di sini ada kesenangan, tadi belum ada yang jawab. Kesenangan dia Pak. Ya, Joni itu sedang berekspresi kalau temannya kesal dia bahagia. Jadi apa ya, bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya, maka dalam hal ini Joni memenuhi kita dasar kesenangan. Berikutnya Bu. Nah, bagaimana posisi kontrol restitusi kita sebagai seorang guru jika terjadi hal-hal yang seperti itu? Baterai. Posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Kalau saya secara pribadi saya sering begini Bu, Pak. Tapi setelah membaca dari 5 posisi kontrol itu, mana sih kira-kira yang terbaik gitu. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi merasa bersalah nanti anak-anaknya yang lupa dan anak-anak seperti itu kasihan. Kemudian guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. 5 guru sebagai manajer. Berikutnya. Ini ada contoh-contoh motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau yang sebelah pelaku negatif, yang sebelah pelaku kontrol positif, dan ada pelaku diri. Ada identitas gagal dan identitas bermasalah atau sukses, nanti berhasil atau sukses. Guru yang berbuat sebagai penghukum biasanya sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti serta menyindir. Saya itu kadang menyindir Pak. Ini karena saya sebagai manusia ya Pak. Tapi insya Allah setelah saya mendapatkan materi ini, saya kurangi. Bukan berarti harus hilang semuanya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Biasanya sering berceramah, menunjukkan dan mengecewakan atau merendahkan. Ini dia guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana kalau guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya? Yang sebagai pemantau contohnya biasanya menghitung dan mengukur. Ya, anak-anak itu biasanya diukur-ukur gitu lah. Kamu itu membandingkan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang posisi kontrol manajer biasanya mengajukan pertanyaan. Kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Jadi kita mengenali terlebih dahulu. Posisi kontrol inilah yang sebenarnya yang paling baik adalah posisi manajer. Bukan posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Nah, guru ini ada contoh guru berkata. Contohnya ya Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Nah, seperti mengancam gitu kan, seperti itu ya. Ancaman, jadi ada hukuman. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Biasanya anak-anak ini memberontak, pendendam, dia sih biasanya diam, seperti nurut gitu. Tapi ternyata nanti seolah-olah menyakitkan orang lain, tapi menjadikan anak sebagai pendendam. Kalau kita sering menghukum anak. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kadang saya juga ngomong seperti itu. Kamu tuh mengecewakan bapak ibu dulu gitu kan, seperti itu. Nah ternyata di sini juga akan menghasilkan
menyembunyikan atau akhirnya nanti anak suka berbohong. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya bisa diterapkan tidak hanya untuk anak didik kita ya Bapak Ibu, tapi juga anak kita yang ada di rumah juga kita bisa menerapkan seperti ini. Kemudian dengan teman, membuat alasan-alasan ini yang untuk yang berkatanya ya, lakukan untuk Bapak Ibu yang sudah nanti kamu bisa Ibu bantu. Jadi anak nanti malahan ketergantungan kepada kita. Kalau apa-apa harus tenang-tenang. Oh, dibantukan Bapak Ibu. Nah, seperti itu tuh biasanya jadi anak malah ketergantungan. Nah, kemudian yang pemantau itu apa yang membuat, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Banyak bertanya mungkinnya kalau sebagai pemantau. Nah, di sini hasilnya anak menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, anak akan kembali lagi seperti semula. Ya, bisa seperti itu kalau dalam bahasa Islam berarti ya. Betul. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini akan hal tersebut. Contohnya, kalau kamu meyakininya, kamu kan akan memperbaikinya. Nah, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang anak. Jadi di sini anak berpikir sendiri apa yang dia lakukan, apa yang jadi solusinya, dan apa yang akan kalian lakukan. Nah, nanti terakhir hasilnya itu ini akan menguatkan karakter atau watak dari seorang siswa. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kita ini yang lebih baik itu memang manajerial. Nanti akan menghasilkan anak memiliki karakter bagi dirinya sendiri. Artinya secara internal dia akan mengungkapkan dan meyakini dari kebaikan dan nilai kebaikan dari nilai-nilai kebaikan tersebut. Kemudian lanjut posisi kontrol institusi tadi dari kelima itu memang kita memposisikan sebagai manajer. Manajer guru dapat membuat murid merasa atau mempersiapkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya sudah sampai ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas itu kita menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak bagaimana apa yang mereka lakukan. Gitu. Biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu kan. Kalau anak menghasilkan anak memiliki karakter bagi dirinya sendiri. Artinya secara internal dia akan mengungkapkan dan meyakini dari kebaikan dari nilai-nilai kebaikan tersebut. Kemudian lanjut posisi kontrol institusi tadi dari kelima itu memang kita memposisikan sebagai manajer. Manajer guru dapat membuat murid merasa atau mempersiapkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya sudah sampai ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas itu kita menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak bagaimana apa yang mereka lakukan. Gitu. Biasanya kan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak melakukan kesalahan kita bertanya apa yang kalian lakukan. Nah, kalau anak-anak tersebut sudah menyatakan bahwa ya saya melakukan suatu kesalahan, berarti itu tindakan yang
kedua yang salah gitu. Mencari bahwa anak-anak itu memang melakukan satu kesalahan, tapi dari mereka sendiri gitu kan, bukan kita yang mengecas. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan bagaimana kita melakukan, kenapa melakukan tersebut. Nah, contoh tadi, ini menstabilkan identitas yang pertama. Contohnya, Ibu Mona tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena Mona telah masuk kelas. Betul sekali, terlambat masuk kelas itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu, Mona minta maaf, Mona salah. Nah ini mengetahui dulu identitasnya. Itu tahap pertama, menstabilkan identitas. Artinya anak mengetahui kesalahannya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tahap kedua, tidak apa-apa Mona. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga pernah melakukan kesalahan. Di sini saya tidak akan mencari siapa yang bersalah, tapi saya mau mencari solusi dari permasalahan ini. Mona pasti punya alasan kenapa tidak tadi terlambat masuk kelas, bisa cerita sama ibu. Jadi alasannya dulu kenapa seperti ini. Kemudian saya tadi jajan di kantin, kemudian saya asik ngobrol dengan teman-teman ada sini. Nah ini mereka juga memiliki kebutuhan dasarnya itu. Ya, kemudian ya betul ya, ngobrol sama teman itu memang asik. Pasti Mona mintainya. Terus adakah solusi Mona? Mempunyai solusi tidak? Kira-kira bisa apa yang Mona lakukan? Seperti tidak bisa ngobrol, tetap jajan, tapi tidak terlambat masuk kelas. Nah ini untuk memvalidasi dari hal yang salah tadi. Kemudian ada Bu, saya harus membagi waktu dengan bijak. Kapan itu mulai dilakukan? Besok Bu, saya akan berusaha tepat waktu dan masuk kelas. Nah, jadi ini solusi datang dari anak sendiri, bukan dari kita. Seperti itu. Biarkan anak yang mencari apa kesalahannya, bagaimana solusinya. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Tahap yang ketiga terakhir. Mona masih ingat tidak kesepakatan bagian kelas yang pernah kita bikin? Jadi kesepakatan kelas yang kita bikin bersama-sama dengan siswa, nah kita ingatkan kembali. Bagaimana kesepakatannya? Masih Bu, tentang apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Oke, benar sekali. Selanjutnya, Mona silakan menjadi siswa yang menjadi siswa yang seperti apa? Saya ingin menjadi siswa anak yang disiplin, menghargai waktu dan tepat masuk kelas. Oke, siap, benar ya Mona. Baik, sekarang yang sudah mendapatkan solusinya. Mona sudah berjanji akan masuk tepat waktu. Kemudian Mona juga akan menangankan nilai itu dengan baik dan mengatur waktu dengan bijak. Nah, jadi anak juga mempunyai solusi sendiri. Kemudian mereka meyakini keyakinan secara universal. Jadi nilai-nilai universal itu mereka yakini bahwa tidak masuk dengan tepat waktu itu lebih baik. Jadi mereka yakin kalau pada kita, kamu tuh kenapa terus itu, seperti itu ya. Nah, jadi kita menanyakan dulu kenapa alasannya, bagaimana solusinya, dan apakah kamu yakin bisa melakukan hal itu. Jadi seperti itu karena kita menggunakan kesepakatan kelas, bukan menggunakan tata tertib. Kalau tata tertib sudah kita buat, mereka menjalankan, tapi kalau kesepakatan kelas, kita bersama-sama bersepakat melakukannya dan membuatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ini ada dokumentasi tentang budaya positif. Salah satunya memang budaya positifnya para siswa-siswa bersalaman di depan itu sebenarnya budaya positif tabu. Dan sekarang saya juga mulai tidak melakukannya seperti itu. Ada penghargaan, tapi kalau penghargaan itu yang tadi ya Pak, positif, tapi hanya dengan jangka waktu yang pendek, tidak untuk yang lainnya. Kemudian nanti konsekuensinya yang tadi, konsekuensi dengan hukuman itu agak berbeda. Nah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. TGP hebat. Berikutnya Bu. Iya Bapak Ibu, saya mohon refleksi, diskusi dulu, ada diskusi nggak? Ada diskusi dan tanggapan. Saya mohon tanggapannya dari Bapak dan Ibu, barangkali ada permasalahan atau ada yang saya sampaikan tadi tidak sependapat atau memang sependapat. Maka Bapak Ibu bisa disampaikan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada kesempatan ini untuk saya tanggapi Bapak Ibu. Memang betul bahwa kita di dalam menerapkan disiplin budaya positif ya, dan kelas itu harus ada kesepakatan atau
keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama di dalam kelas itu. Misalnya dalam mata pelajaran itu kapan kita akan dikumpulkan, kemudian bagaimana nanti penilaiannya. Nah, di dalam pembelajaran perlunya disepakati ini diyakinkan dulu apa saja yang kita sepakati bersama yang nanti akan dilaksanakan bersama, sehingga peserta didik juga akan mengetahui tentang apa-apa yang harus dilaksanakan. Ini mungkin yang saya tanggapi dari desiminasi ya pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Asti yang telah meyakinkan, lebih meyakinkan lagi ya Bapak Ibu dari apa yang disampaikan oleh Bang Asti tadi tentang keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan kelas itu kita harus bersama-sama dibuat di kelas bersama anak didik kita untuk menyepakati tentang bagaimana kesepakatan yang akan kita laksanakan, kita jalankan selama proses pembelajaran di kelas. Sehingga kalau proses belajar di kelas sudah lancar, sudah kesepakatan bersama, kita akan tercapai kebahagiaan yang tadi disampaikan oleh dua judul awal itu. Kebahagiaan, keamanan, nyaman dan aman bagi kita dan siswa itu akan tercapai. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Pak Masdi. Ada yang mau memberi tanggapan Pak Ibu? Ada pertanyaan? Iya, Manda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya diminta bertanya, dia disuruh bertanya. Mungkin pertanyaan saya ya simpel aja. Ketika sudah ada keyakinan kelas dan sudah ada keyakinan sekolah, apakah masih diperlukan data tertib siswa? Ini saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwas. Tata tertib apakah masih diperlukan? Disiplin bisa jawab Pak? Ya, terima kasih. Menanggapi dari pertanyaan Pak Iwas ini, apakah ketika sudah terjadi kesepakatan kelas, tata tertib itu masih diperlukan tidak? Tapi dalam hidup saya masih butuh. Karena yang namanya tata tertib itu ada batasan, Bu. Jadi rambu-rambu yang harus yang dilakukan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh siswa. Jadi masih tetap dibutuhkan untuk membatasi atau rambu-rambu lah sebagai rambu-rambu agar jangan sampai siswa itu istilahnya melanggar dari tata tertib tersebut. Tetap masih dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya pada Pak, luar biasa Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Guru hebat yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan serta jawabannya. Saya terima kasih. Memang ya Pak ya, ketertiban yang masih kita perlukan, kesepakatan kelas kita buat bersama agar siswa memahami apa yang ada dalam tata tertib dan kita berkesepakatan bersama. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu belum puas, nanti kita bisa melanjutkannya pada diskusi berikutnya, atau Bapak Ibu bisa bersama-sama membuka di PNM. Bagaimana Pak Iwan, masih ada yang mau ditanggapi? Ya. Kalau saya lihat dalam tata tertib itu kan kalimatnya negasi, ya, negasi, tidak boleh jangan di dalam bla bla bla, ya. Sementara dalam disiplin positif itu sebenarnya kita harus kalimat sendiri itu harus positif, kan? Misalnya siswa berlari-larian di kelas, kita tidak boleh jangan berlarian di kelas, kan? Jangan berlari-lari di kelas kan? Itu kan tidak, kamu tidak boleh kan? Itu kan tidak boleh, kan? Nah, itu pengetahuan bagi kita bahwa itu tidak kalimat itu selalu positif, tidak boleh negasi. Kamu tidak boleh. Nah, tidak boleh gondrong, tidak boleh kan, pupuk tidak boleh banyak. Itu kan semuanya negasi, ya kan? Nah, saya kira kalau sudah ada keyakinan, misalnya harus kita minimal bisa merubah, ya kan? Nah, tidak boleh gondrong, bagaimana
kalimat yang positifnya seperti apa, gitu kan? Nah, ya, terus ya kan tidak, misalnya tadi kan contohnya tidak boleh atau jangan buang sampah sembarangan, ada kalimat negatifnya jangan. Kalimatnya maka diubah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kiranya kalau memang aturan itu masih perlu, tata tertib siswa itu masih perlu, mungkin kita harus mengubah kalimat-kalimat itu yang sifatnya negatif menjadi positif. Karena satu keharusan dalam segitiga restitusi itu, disiplin positif itu, yang saya ketahui seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Iwan, betul sekali yang Pak Iwan sampaikan. Dulu mungkin tata tertib seperti itu, tapi kita bisa buat bersama-sama kesepakatan sekolah, Pak. Berarti kita kesepakatan sekolah, bahasa yang masih negatif kita rubah menjadi yang lebih positif, seperti itu. Betul Pak Dasar, tata tertib masih bisa, tapi mungkin bahasanya diubah seperti itu. Cukup. Terima kasih. Lanjut Bu. Bapak Ibu minta tolong refleksi karena waktunya kita sudah mau habis. Jadi saya langsung berefleksi. Perasaan apa yang timbul dari Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif tersebut? Maka pada depan. Iya. Terima kasih. Yang kedua kalinya. Setelah kita merasakan apa sih mendengarkan pemaparan tadi tentang budaya positif, saya rasa kita menemukan pada diri kita sendiri apakah yang harus kita lakukan, apakah benar, apakah sudah benar, apa yang sudah kita lakukan terhadap siswa. Jadi kita juga sudah mulai mengaca diri. Tadi benar atau tidak tindakan kita, salah atau benar tindakan kita terhadap siswa. Jadi sekarang memulai nulisnya ada semacam merasa introspeksi diri. Nah, yang kira-kira bisa apa istilahnya bisa memperbaiki kedisiplinan siswa tadi dengan cara yang positif. Terima kasih, bisa jadi. Terima kasih kepada Pak Dasar. Insya Allah ya betul perasaan apa yang timbul dari Bapak lakukan itu tadi membuat saya menjadi seharusnya. Karena memang mungkin kita serasa sering melakukan tersebut, bingung bilang, tapi Insya Allah dengan adanya saya juga mendapatkan materi ini, saya mencoba ya Pak, namanya manusia pasti pada punya kesalahan juga, mencoba untuk melakukan restitusi tersebut, melakukan kontrol diri seperti itu. Mungkin itu refleksinya yang bisa ada yang mau merefleksi kayaknya sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya daripada tas karena waktunya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, ternyata diskusi kita kali ini begitu menarik, seru ya Pak ya, saya merasakannya itu. Yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang buat di dunia. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita tutup destinasi kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Nanti kita foto bersama ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Dengan tadi ditutupnya kegiatan diseminasi ini, maka berakhir sudah kegiatan untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Semoga kegiatan ini banyak memberi manfaat untuk saya pribadi dan juga kita semua. Dan semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alif. Masuk nak. Duduk. Gimana Alif kabarnya? Baik Bu. Nah, dengar kemarin Alif udah masuk sekolah. Ibu ingin tahu apa yang
yang terjadi? Iya Bu, saya masih juga bersemangat untuk sekolah akhir-akhir ini. Kenapa Alif? Kamu biasanya selalu bersemangat, apalagi pelajaran olahraga. Apa ada yang ingin ceritakan sama Ibu Alif? Sebelumnya saya suka futsal Bu, tapi itu hobi saya dan saya merasa senang kalau bisa bermain futsal. Tapi orang tua saya tidak mendukung Bu, karena bila kalau saya harus main futsal, saya nggak akan memberi uang itu karena ingin saya fokus belajar saja. Oh, jadi itu seperti itu. Kamu merasa galau kalau begitu ya tidak didukung bermain futsal. Jadi tidak memutuskan untuk berangkat sekolah kemarin. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana, rasanya nggak ada semangat kalau nggak main futsal Bu. Ya, Ibu sini, Ibu tahu perasaan kamu nak. Ketika kamu harus memilih hobi, terus cerita sama orang tua, tapi Ibu percaya ada yang lebih baik solusinya daripada bolos sekolah. Gimana solusinya, Le? Gimana Bu? Oke, ayo Ibu kasih solusinya. Ibu ingin pastikan kamu di sini tadi udah ngobrolin sama Ibu. Iya Bu, juga bisa cerita. Bagus. Kalau begitu, Ibu akan apakah akan mengambil suatu keputusan bolos itu benar? Kan saya nggak harus lulus Bu, saya tahu sekolah penting, tapi saya bingung harus bagaimana. Ya. Kalau bolos sekolah memang bukan solusi yang tepat ya Lydia. Tapi yang lebih penting kita cari tahu bagaimana apa sih hobinya kamu. Terus jangan sampai mengorbankan sekolah. Tapi saya nggak tahu Bu caranya. Oke, kita pikirkan bersama ya Lydia. Coba kalau buat rencana perbaikan Ali bagaimana? Menurut kamu? Saya bisa coba Bu, tapi kalau mereka tetap tidak setuju, Oh, berarti mau ngobrol sama orang tua dulu Alifnya. Ya, kalau bisa memang harus berbicara dengan mereka. Mungkin nanti Alif buat kesepakatan. Misalnya gini, Alif bermain futsal, tapi tetap akademik Alif harus terus ditingkatkan. Tapi tidak menurun. Nah, nanti Alif juga harus bertanggung jawab tentang hal-hal sekolah. Ya, seperti itu. Gimana, Alif? itu bisa jadi solusi Bu. Saya akan mencoba bicara dengan orang tua. Ya, nanti berarti Alif tetap harus berbicara dengan orang tua ya, tanpa harus mengorbankan sekolah. Gitu ya, Alif ya? Iya. Nah, mengerti ya, Alif? Jadinya jelas sekarang ya. Ini tahu alasan Alif, solusi dan Ya, terima kasih ya Bu Iis, akan saya coba berbicara ini dengan orang tua saya. sama-sama Alif. Mudah-mudahan bisa membantu nanti. Kalaupun Alif belum selesai masalahnya, boleh kita ngobrol kembali ya. Ya Bu, terima kasih dulu ya. Assalamualaikum. Ya, salam, semoga berhasil. Bu, ini Bu, rasanya nggak mau nulis Bu. Hah? Rasya kenapa kamu nulis Rasya? Rasya kenapa kamu nggak mau nulis? Oh, terima kasih. Rasya sudah jujur sama Ibu. Nah, Ibu tahu perasaan Rasya karena tulisannya masih kurang bagus. Tapi coba pikirkan Rasya, apa yang sebenarnya yang penting dari menulis itu? Nah, hebat kamu ya. Betul sekali. Kamu kalau menulis bisa membantu kamu dalam belajar. Terus juga yang bisa pikirkan bisa dituangkan. Bagaimana kalau kita fokus dengan ide-idenya kamu? Tulisan kamu itu perbaiki ya. Pelan-pelan perbaikinya tulisannya. Nih, tulisan kamu bagus apa jelek? Bagus. Oh, ya. Kata kamu kan bagus. Tapi gimana? Ya sudah, apa itu wajar ya. Nah, coba kalau rasa dia merasa panas, waktu kita juga sama gitu. Tulisannya jelek, itu berusaha terus mencoba sedikit demi sedikit, ya. Pasti ada kemajuan sekecil apapun. Nah, Ibu bantu ya. Nanti dibantu. Coba Ibu mau tahu tulisannya Rasya
apa? Boleh coba. Bagus ya, hebat bisa. Berarti ya. Nah, Syah, aku bangga sama kamu. Ya, mau mencoba meskipun sedikit. Coba ibu lihat tulisan kamu. Ibu boleh. Nah, coba. Nama lengkap ya. Teman-temannya sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, nanti kita kumpulkan setelah ini ya. Tapi Rasya nanti dikasih waktu sedikit ya untuk menyelesaikan tugasnya. Baik, seperti itu Rasya. Tulisan Rasya bagus ya. Oke teman-teman, beri aplaus Rasya sudah mau bersemangat lagi untuk menulis. Ya. Oke, yang sudah selesai dikumpulkan Rasya melanjutkan menulis. Silakan dikumpulkan. Aku selamat pagi abang. Selamat pagi Siska. Selamat pagi. Caca mari cari pada habis dulu ini Caca. Jadi dipotong nah, maksudnya dipotong ya. Boleh gondrong-gondrong mana? Senyum dong. Senyum di pagi hari senyum. Bibirnya olahraga dulu. Kerja ke kelas berapa? Berapa nih? Wali kelasnya siapa? Oh iya. Nah begini. Enak ke bolos bagi kembar ke. Oh iya bang. Banyak sekali. Kirain mana gini? Iya. Boleh mau apa lah semua. Bolong ya? Ya kalau mau patah camping. Ini gede banget. Ya oke lah kayak roti. Kayak roti aduk lah. Gembok. Senyum dong pakai roti. Ya gitu. Senyum. Udah pakai ini. Mau tawuran.